Ibunda kami, Ibu Haja Rusnaini, meninggal pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 April 2025, tadi sekitar pukul 9.45 di Rumah Sakit Cipto. Kronologisnya Ibu kami itu awalnya batuk, terus nyesek, ya kan? Dikira cuma batuk biasa aja, terus berobatlah ke dokter ibu langganan ya di MNC. Terus kemudian karena batuknya sudah 2 minggu katanya nggak sembuh, akhirnya disuruh untuk di foto toraks ya, rongsen. Setelah di rongsen, kemudian dibilang dokter katanya ada infeksi paru gitu. Tapi selama ini ibu nggak pernah ngeluh gitu kan, nggak pernah ngeluh. Malah ibu ini kan benar-benar ngurusin bapak ya, bapakku yang memang sakit, sudah lama menderita sakit jantung dan sudah pasang alat juga. Jadi memang sebelumnya juga bapak dirawat di rumah sakit, ibu yang ngurusin begitu. Jadi nggak ada keluhan sama sekali. Bahkan sempat ke Bogor ya Dek ya, ada akan penutupan pengajian ya. Akhirnya setelah ibu masuk di ruang rawat inap ya, tiba-tiba belum diapa-apakan, dokter belum periksa secara intensif, kemudian juga belum pasang infus dan segala macam. Tiba-tiba ibu kayak mengalami pingsan begitu tiba-tiba, dan suster bilang ini jantungnya berhenti begitu, detaknya, nadinya juga berhenti. Akhirnya dari dokter ditangani untuk pertolongan pertama ya. Setelah itu memompa jantungnya. Ya, memompa jantungnya. Setelah itu katanya ada lagi. Memang agak lama sih prosesnya. Nah, jadi kenapa ibu itu langsung tidak sadarkan diri dan langsung nggak bisa ada komunikasi atau apa, karena nggak sadar itu karena oksigen yang ke kepala itu nggak ada, nggak nyampe gitu, karena henti detak jantung itu. Akhirnya sudah kita bersedia untuk masuk di ruang ICU dengan bantuan ventilator. Sehari 2 hari kita berpikir bisa sadar ya Dek ya, bisa sembuh begitu kan, paling enggak ya walaupun masih dirawat tapi sudah sadar lah ya, tapi enggak sadar-sadar sampai di akhir hayatnya hari ini. Ada sama sekali, karena justru waktu ibu mau berangkat ke rumah sakit pun masih biasa jalan kaki gitu kan, ke mobil, turun dari mobil, masuk rumah sakit pun dari lobi ke bawa tas sendiri gitu ya. Justru yang pakai kursi roda bapak, dia pakai kursi roda. Jadi memang ibu benar-benar tuh kalau ngeliat secara fisik sih dia biasa aja gitu. 2 hari sebelum masuk rumah sakit pun masih bisa masak, ya masih bisa mau ke pasar. Jadi ya nggak ada punya pikiran firasat apa. Iya, karena ini kan memang pada saat ibu sudah berada di ICU itu kan pada saat Ramadan ya. Jadi benar-benar kita merasakan sekali ketidakhadiran ibu yang biasanya Ramadan ibu yang paling sibuk buat bukaan semuanya ya. Dan pada saat itu kita benar-benar sangat merasakan perbedaan sekali, kehilangan perbedaannya itu gitu. sangat terlihat sekali. Jadi kita juga makannya setiap hari di luar, ya kan, tidak memikirkan lagi gitu kan, apapun masakannya yang biasanya ibu selalu yang buat ibu semua tuh masakannya. Kesenangan anaknya yang ini, kesenangan anaknya yang ini. Ya, ibu selalu perhatiannya seperti itu. Iya. Kalau misalnya saya suka makanan misalnya kayak soto Banjar, ibu buatin soto Banjar. Nanti Siti suka makanan yang lain lagi dibikinin. Jadi dia rata ya, adil gitu buat anak-anak. Dan kita nggak pernah beli ya deh. Kalau Ramadan itu biasanya bikin sendiri ibu ya. Jadi itu benar-benar yang merasa. Dan ini nih adik-adik yang sudah merasakan semua nih masakan ibu nih gimana nih. Ada Elvi, Maya, Eva juga. Mereka yang biasa merasakan masakan ibu. Jadi merasa kehilangan pada saat Ramadan itu. Karena setiap buka ibu selalu yang buat masakan.
Jadi kita tuh bersahabat, jadi kalau ibu dan bapak kita tuh udah kayak ibu bapak kita sendiri juga rasanya. Jadi sama almarhumah Ibu Cici tuh kalau kita lagi main di sini, either kita waktu itu buka puasa bareng, kalau lagi datang pengen kangen-kangenan, kalau kumpul ada pokoknya ada acara keluarga dan sebagainya, ya udah kayak ibu sendiri ya. Jadi rasanya sih kita sangat kehilangan beliau pasti gitu. Dengan kondisi sakit kemarin kita semua juga kaget karena apa ya, nggak pernah sakit tuh setahu kita ibu gitu ya, selalu sehat gitu. Jadi kita sangat kehilangan. Ibu itu kalau buat kita ya sebagai anaknya, ibu yang paling perhatian, yang paling sabar, yang paling ya banyak lah ingin membahagiakan anaknya, entah itu dengan apa aja yang ibu bisa buat begitu kan. Jadi benar-benar ibu itu ibu yang memang perhatiannya luar biasa sama anak gitu, sama bapak juga gitu. Ya itu aja sebelum berangkat ke rumah sakit ya, ibu cuman bilang aja gitu, jangan jauh-jauh dari bapak gitu kan, harus selalu tengokin bapak begitu, karena kan bapak yang sakit dan ibu yang selalu dampingin terus apalagi ya, pokoknya perhatikan bapak itu sih. Iya, Mungkin udah tanda-tanda. sebelum ke rumah sakit nanti jangan lupa ya, bapak itu obatnya diminum jam segini obatnya ini. Iya. Terus juga nanti makannya juga, terus bilang air panas, dia bilang gitu, teh manis bapak dibuatnya begini, itu dia udah kasih tahu karena mau dirawat kan, jadi dia pikir harus dikasih tahu semuanya. Bapak ya lemas ya, mungkin karena bapak juga udah usia lanjut kan, udah sekitar 83 tahun, dan tiap hari juga kemarin itu kan kita selalu lihat ibu ke rumah sakit walaupun dengan kursi roda, ada sih yang dampingin bapak juga, tapi tetap bapak walaupun rasanya lemas pengen sekali lihat ibu setiap harinya begitu. Setiap hari pasti bapak ke rumah sakit walaupun kondisinya udah lemah ya. Insya Allah karena masih ada keluarga bapak yang dari Makassar dan juga keluarga ibu yang masih dari Banten, on the way ke sini, kita tadi juga udah kesorean, tidak memungkinkan untuk dimakamkan hari ini, jadi keluarga sepakat untuk besok setelah sholat Jumat Di TPU apa Kak? di Budi Dharma. Karena di situ ada makam nenek saya, kakek saya, adik saya, tante saya, jadi biar sama-sama kumpul di sana. Ada keluarga dari bapak saya, ibu saya, dan juga Yang masih dalam perjalanan. Kondisinya juga memungkinkannya, kita berpikir besok. Jadi besok kita baru bisa makamkan. Pasti kita berharap yang terbaik untuk ibu, yang pasti bismillah ibu husnul khotimah, ditempatkan di tempat Allah yang paling indah, dinyamankan, dilapangkan, beliau orang baik, dan yang pasti kita semua mendoakan yang terindah buat ibu, terbaik buat ibu, husnul khotimah ibu. Amin.